Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ruli Rodika akan memaparkan isi makalah dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, yaitu A. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan merupakan suatu nilai yang terus berjalan tanpa henti agar dapat mewujudkan dalam pengajaran. Pendidikan harus diprogramkan dalam target-target atau level-level tertentu, seperti diwujudkan dalam rencana pembelajaran, cara mengajar, praktikum. Pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dengan redaksi yang sedikit berbeda, pendidik adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh terbentuknya kepribadian yang utama. Pendidikan merupakan suatu proses penyiapan sumber daya manusia untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Dasar-dasar pendidikan Islam. Kata dasar dalam bahasa Arab yaitu asas, dalam bahasa Inggris foundation. Secara etimologi berarti alas, pendemen, pokok atau pangkal segala sesuatu pendapat, ajaran, aturan. Secara terminologi, dasar mengandung arti sebagai sumber adanya sesuatu dan proposisi paling umum dan makna yang paling luas yang dijadikan sumber ilmu pengetahuan, ajaran, atau hukum. Hasan Langgulung dalam asas-asas pendidikan Islam menyatakan bahwa berkenaan dengan asas-asas yang dimaksudkan, yaitu asas-asas pendidikan Islam, dapat diuraikan dalam 6 asas sebagai berikut. Yang pertama, asas historis yang mempersepsi si pendidik dengan hasil-hasil pengalaman pendidikan masa lalu. Yang kedua, asas sosial yang memberinya kerangka budaya dari mana pendidikan itu bertolak dan bergerak. Yang ketiga, asas-asas ekonomi yang memberinya perspektif tentang potensi manusia dan keuangan serta materi. Yang keempat, asas politik dan administrasi yang memberinya bingkai ideologi. Yang kelima, asas-asas psikologi yang memberinya informasi tentang watak pelajar-pelajar. Yang keenam, asas filsafat yang selalu berusaha memberinya kemampuan untuk memilih yang lebih baik. C. Prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam. Universal, keseimbangan, kesederhanaan. Yang pertama, prinsip universal dalam pendidikan Islam. Kata universal dalam arti Kamus Bahasa Indonesia berarti berlaku untuk semua orang. Umum berlaku untuk semua orang atau berlaku seluruh dunia. Atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah universal, diartikan dunia, semesta, bersama. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa prinsip universal dalam pendidikan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan masalah akidah, ibadah, dan akhlak yang berimplikasi pada diterimanya atau diakuinya syarat syariat Islam sebagai suatu doktrin keagamaan. Prinsip universal dalam pendidikan Islam setidak-tidaknya dapat kita pisahkan dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.
Yang kedua, prinsip keseimbangan dalam pendidikan Islam. Kata keseimbangan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan keadaan seimbang. Dalam istilah fisika, keseimbangan dimaknai sebagai keadaan yang terjadi bila semua gaya dan berkecenderungan yang sama, besar tapi mempunyai arah yang berlawanan, atau dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan balance. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan dalam pendidikan Islam. Kesederhanaan diartikan sebagai keadaan, sifat sederhana. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa dalam pendidikan Islam mengandung makna bersahaja. Makna bersahaja. Berkesahajaan dapat diamati oleh setiap orang serta tidaklah merupakan beban. Indikasi dari pemahaman kesederhanaan ini dapat disimak melalui ayat-ayat Al-Quran sebagai berikut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, tetapi barang siapa di dalam keadaan terpaksa memakannya sedang tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.